sambutan sahabat Abang Lendonovo yang akan disampaikan oleh Bapak Syahganda Nainggolan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak sekalian yang hadir di sini untuk memperingati 25 tahun Sekolah Alam. Saya ini di sini merasa bangga dan merasa sangat dihargai untuk tampil di depan ini. Saya itu dibajak di depan ini oleh Nyonya Lendonovo almarhum, Bu Yusri. Ada Turino di situ. Jadi Sekolah Alam ini, kenapa saya mungkin diminta? Pertama saya harus kasih tahu dulu, saya sama Lendo ini, almarhum Lendo, pendiri Sekolah Alam ini sama-sama isti. Ikatan suami takut istri. Yang harusnya datang kemari adalah istri saya, tapi istri saya karena mudik ke kampung halamannya di Belanda, dia perintahkan saya hadir kemari. Jadi saya hadir kemari, udah saya bilang semua schedule saya Jumat sore hanya untuk kemari. Tiba-tiba tadi sore ketika saya mau ke Pondok Indah Mall, saya ditelepon oleh Ibu Yusri. Ibu Yusri adalah Ibu Lendonovo, pendiri Sekolah Alam. Dia bilang, abang nanti harus ngomong testimoni di depan tentang sahabat abang namanya Lendonovo. Jadi akhirnya saya memberikan testimoni. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian. Kenapa istri saya tadi saya sebut terlibat dengan Sekolah Alam? Karena istri saya adalah psikolog anak yang pertama sekali ikut menyusun kurikulum Sekolah Alam. Masih Sekolah Alam pertama di Ciganjur, yang sekarang namanya mungkin berganti jadi Citra Alam atau apa namanya. Jadi istri saya dulu kepala psikolog Al-Azhar Kemang, kemudian diminta oleh Pak Lendonovo almarhum untuk ikut menyusun kurikulum Sekolah Alam pertama sekali. Tapi orang nggak tahu Sekolah Alam itu sebenarnya muncul dari renungan almarhum Lendonovo tahun 91-92. Ketika beliau bersama saya dalam sebuah lembaga sosial LSM namanya Perkumpulan untuk Peningkatan Usaha Kecil. Saya dengan beliau itu digembleng langsung oleh ketua lembaga itu namanya almarhum Adi Sasono. Adi Sasono itu adalah senior kami di Institut Teknologi Bandung dan dia terakhir jadi Menteri Koperasi di era Habibie. Jadi kami bersama almarhum Lendonovo sore-sore nongkrong di kantor pupuk di dekat Santa dan dia menceritakan tentang angan-angan dia. Dia bilang, Saganda, someday aku ingin membangun sekolah. Tapi sekolah itu murah, kualitas tinggi, dan anak-anaknya mencintai lingkungan, akrab dengan alam. Sekolah itu menjadi mahal karena ada problem infrastruktur fisik yang membuat orang-orang murid-murid harus mengembalikan uang-uang untuk uang pembangunan dan lain-lain. Jadi idealnya awalnya memang almarhum itu ingin sekolah ini adalah untuk orang yang sederhana, tidak terlalu mampu. Kedua, dedicated, ya, mau betul-betul menjadi seorang yang hebat, ya, karena Lendonovo dari mulai di kampus ITB dia adalah tokoh besar gerakan mahasiswa ITB. Dia punya cita-cita dari dulu aneh-aneh. Ya, dia pengen membuat orang nomor satu di dunia, anak-anak Sekolah Alam nomor satu di dunia apa. Itu ada di kepala almarhum dan dia bilang bahwa ini anak-anak kita cari guru-guru yang hebat untuk mereka ini bisa menjadi anak-anak hebat. Jadi Sekolah Alam itu awalnya murah, kemudian anak-anaknya diproduk oleh dosen, guru-guru yang hebat,
Yang ketiga mencintai alam. Nah saya mengingat tahun 92, bayangkan almarhum Lendo Novo itu sudah berbicara apa yang sekarang ini secara global dibicarakan. Tentang isu green, isu hijau, isu lingkungan. Seluruh dunia sekarang sibuk membicarakan isu lingkungan. Tapi almarhum sudah membicarakan tahun 1991 dan 1992. Nah sekolah alam ini kemudian dia buat beberapa tahun kemudian, di mana istri saya terlibat dalam menyusun kurikulum sekolah pertama TK di pinggir sungai di Ciganjur. Di sini ada teman saya Turino. Saya pikir Pak Turino ini mungkin berdiri ya. Ini adalah kadernya Lendo Novo di ITB. Dia juga generasi pertama di sekolah alam. Ya, jadi anak-anak ITB, IPB, semua yang bagus-bagus direkrut oleh Pak Lendo Novo. Jadi memang wajar kalau sekolah alam itu 25 tahun kemudian telah menghasilkan banyak orang-orang hebat. Lendo Novo banyak berutang budi kepada, saya banyak berutang budi kepada Lendo Novo. Orang-orang yang berpikir pendidikan alternatif banyak berutang budi kepada Lendo Novo. Lendo Novo itu kalau dia diminta, misalkan istri saya itu salah satu kerjaan dia dulu adalah melakukan training guru di mana-mana. Jadi guru-guru dihimpun training, misalkan di Al-Hidayah, Tebet dan lain-lain. Itu almarhum langsung cepat dia datang untuk ikut terlibat dalam mentraining guru-guru. Jadi dedikasi dia itu melewati batas sekolah alam. Seluruh hal yang berbau pendidikan, Bapak Lendo Novo itu betul-betul dia dedikasinya tinggi. Ya, jadi memang kalau kita ingin menemukan Ki Hajar Dewantoro yang baru, ingin menemukan orang yang berjuang untuk sumber daya manusia Indonesia ini menjadi sumber daya manusia unggulan yang berlevel internasional. Kalau kita ingin mendapatkan tokoh besar pendidikan di abad modern ini, hanya satu yang bisa kita rujuk, namanya Lendo Novo. Dalam rangka 25 tahun ini, harapan saya kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak yang masuk dalam stakeholder atau komunitas sekolah alam, perjuangkanlah almarhum untuk menjadi tokoh pendidikan nasional. Dia bukan orang main-main, ya, dari mulai di kampus dia adalah pemimpin dan dia tidak main-main karena dia itu dalam analisa teman-teman saya di ITB dulu itu ada namanya bunuh diri kelas. Apa itu bunuh diri kelas? Lendo Novo ini bapaknya orang kaya, kerja di Bank Indonesia. Di ITB dulu di era saya 80-an hampir tidak ada orang punya mobil. Tapi Lendo Novo sudah punya mobil. Ya, tapi mobilnya itu mobil PW besar dipakai untuk demonstrasi tiap hari. Dia tidak pernah hidupnya itu yang tidak untuk kemasyarakatan. Jadi orang seperti ini memang langka di dunia. Hidup hari demi hari hanya untuk urusan rakyat, urusan masyarakat, dan terakhir ini adalah urusan pendidikan. Saya pikir saya men-stop di sini saja, kenangan saya, testimoni saya terhadap beliau. Beliau ini adalah orang besar, kebanggaan dari seluruh stakeholder dari sekolah alam. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.